diceritakan nih keutamaan segera bertobat dari kesalahan yang kita lakukan. Dahulu ada seorang preman. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, waktu Nabi mau menyampaikan khutbah di atas mimbar, di anak tangga pertama sampai ketiga Nabi mengucapkan kalimat amin. Selesai khutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, tadi waktu Tuhan mau ke atas mimbar, kami dengar Tuhan bilang kalimat amin 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul?" Bu, waktu Tuhan naik ke atas mimbar, kami nih dengar Tuhan bilang amin sampai 3 kali. Apa maksudnya ya Rasul? Kata baginda Nabi, saudara-saudara, ketahuilah, tadi waktu saya mau naik ke atas mimbar, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril ngomong, "Muhammad, aku akan berdoa kepada Allah, kamu aminkan doa aku." Logika, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, doanya tembus ke aras. Udah tahu doanya? Udah tahu doanya? Saya kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa. Pertama, doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, celakalah seorang manusia yang dalam bilangan 1 tahun dari Ramadan ketemu Ramadan berikutnya, dosa dan kesalahannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang amin. Celakalah manusia selama bilangan 1 tahun, kesalahan dan dosanya dia tidak melaksanakan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang yang kayak begini nih. Saudara, bukankah kita ini manusia tempatnya salah dan dosa? Betul apa tidak? Yang malam ini hadir di Masjid Al-Fajariyah, ada nggak yang tidak pernah bikin dosa? Semua kita tempatnya salah dan dosa. Betul apa tidak? Karena itu hidup jangan sok suci. Hei, hei. Celaka manusia yang dalam hitungan 1 tahun dia tidak pernah melakukan pertobatan kepada Allah. Padahal kita ini manusia tempatnya salah dan dosa. Manusia kayak begini, kata Jibril, celaka, sombong. Hei, hei, sombong. Padahal yang sombong cuma Allah. Makhluk nggak pantas sombong. Kenapa? Kita ini sangat banyak kelemahan dan kekurangannya. Apalagi manusia tempatnya salah dan dosa. Saudara, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang baik adalah apabila dia berbuat kesalahan dan dosa, lalu menyadarinya dan tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Artinya segeralah bertobat. Agama memberikan tuntunan
Kalau kamu berbuat kesalahan dan dosa, bertobat, ikuti dengan kalimat istighfar. Nah, saya mau membahas soal taubat dulu. Saudara, maaf, selama ini kalau kita berbicara soal taubat, selalu kita kaitkan dengan umur. Padahal taubat itu kaitannya dengan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Enggak ada kaitannya dengan umur. Ada orang ngomong begini, nanti sajalah taubatnya kalau sudah rada bongkokan sikit. Perlu saya tekankan bahwa taubat tidak ada kaitannya dengan umur. Taubat kaitannya dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita manusia pasti berbuat kesalahan. Betul apa tidak? Enggak ada kaitannya dengan umur. Maka agama menekankan segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa-dosa. Diceritakan nih keutamaan segera bertobat dari kesalahan yang kita lakukan. Dahulu ada seorang preman. Preman apa bahasa Tanjung Ruhnya? Samo ya. Ada seorang preman Bromo corah, bajingan, tengik. Sudah bajingan, tengik pula. Kerjanya tiap hari ngumpulin dosa. Judi senang, mabok nggak ketinggalan, zina di mana saja ada langganan. Ini orang jadi preman nggak tanggung-tanggung, membunuh 99 orang. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, sedekah nggak mau, puasa nggak mau, sama ibadah jauh. Ini orang membunuh 99 jiwa. Ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Satu hari ini orang menyadari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Datang taufik dan inayah. Nah, ini pelajaran buat kita, Bu. Bu, kalau ada orang yang kurang baik, tidak menjalankan ajaran agama, hidupnya begajulan, jangan divonis jelek. Kalau ada orang yang suka maksiat, jangan dikata-katain, jangan dicaci maki, jangan divonis jelek. Selayaknya kita keluarga muslim mendoakan orang tersebut agar mendapat taufik dan inayah dari Allah. Apa sebab? Saudara, perlu diketahui, hidayah, taufik dan inayah itu hak prerogatifnya Allah. Kalau ada orang yang melaksanakan maksiat, jangan dicaci maki, dekati lalu doakan dia kepada Allah agar diberikan taufik dan inayah. Maaf, kadang-kadang kita ini mulut suka usil. Ada orang tak sholat lalu dekat-dekat ngumpul sama kita, minggir kau, jauhan sikit, kau tak sholat, nanti aku kena balaknya pula lagi. Jangan. Mungkin saudara kita yang sedang melaksanakan maksiat, mungkin jalannya lagi melenceng.
Karena itu kita sebagai keluarga dan saudara memohon kepada Allah agar Allah berikan taufik dan inayah kembali lagi kepada jalan yang benar. Ini preman satu hari dapat taufik dan inayah, menyadari kesalahan dan dosa yang sudah dia perbuat. Dia ingin sekali melaksanakan taubat. Datanglah ustadz, datanglah preman ini ke salah seorang ustadz. Kebetulan yang didatangi ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya mau taubat. Kira-kira taubat saya diterima Allah apa tidak? Apa kata Ustadz? Dosa apa yang sudah kamu perbuat? Ceritalah orang ini bahwa dia sudah membunuh 99 manusia. Mendengar preman membunuh 99 orang, ini Ustadz marah. Matanya melotot sambil berkata, manusia laknat, nyawa dari Allah, maka Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang sudah kamu perbuat. Taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Saudara, yang namanya preman dimarahi ustadz, naik pitam premannya. Apa yang terjadi? Ini ustadz dibunuh. Lempeng korbannya jadi 100. Tapi lihat, niat taubatnya enggak kendor, semangat untuk melaksanakan pertaubatannya tidak patah. Satu saat dia datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa tidak? Jawab Kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa dan kesalahan yang kamu lakukan, kalau kamu bertobat, insya Allah tobatmu akan diterima. Senanglah preman ini. Terima kasih Pak Kiai. Kiai penasaran, ditanya, Mas, memangnya dosa apa yang sudah kamu perbuat? Cerita preman ini, begini Kiai, mula-mula mah saya membunuh 99 orang. Lalu saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lantas, ya sudah, itu ustadz saya lempengin aja jadi 100 korbannya. Kata Kiai, begini Mas, insya Allah tobatmu akan diterima, tapi ada satu caranya. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Saya mesti pindah kampung Kiai. Pindah, cari yang di dalamnya banyak orang-orang ahli ibadah. Kira-kira di mana Kiai? Tanjung Ruh. Amin. Pulang nih preman, ngepak koper, pindah kampung. Dia mencari penduduk kampung yang ahli ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Takdir Allah lain. Di perjalanan ajal datang menjemput. Preman ini mati. Sholat belum pernah, puasa nggak pernah, ngaji nggak pernah, baru sekedar melaksanakan pertaubatan kepada Allah, lalu mencari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang ahli ibadah. Di perjalanan ini preman mati. Turun dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat zabaniyah. Malaikat rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk ke neraka. Kata
Kata malaikat rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat Zabaniyah, nanti dulu, urusan sorga sih gampang, cuma masalah yang 100 itu bagaimana itu? Ini dua malaikat Rahmah dan Zabaniyah berebut. Ya Allah, mayit, preman, begajulan direbutin oleh dua malaikat Rahmah dan Zabaniyah. Allah turun tangan, kata Allah, para malaikatku, sudahlah, nggak usah kalian bertengkar, lebih baik diukur saja, lebih dekat jaraknya mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin ke neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penghuni sorga. Sudahlah, kalian nggak usah bertengkar, lebih baik diukur saja. Oh, malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran, ukur. Ada yang semeter minta 5 juta pinggir jalan. Apa yang terjadi? Atas berkat rahmat Allah, jaraknya beda cuma sejengkal. Itu mayit lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Hidupnya belum pernah melaksanakan sholat, hidupnya belum pernah melaksanakan puasa, belum pernah ngerasain ngaji, tidak bergaul dengan ulama, tapi dapat taufik dan inayah dari Allah melaksanakan tobat. Atas berkat rahmat Allah, ini mayit jadi penghuni sorga.